Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Waalaikumsalam. Kisi-Kisi, kisah inspirasi, kisah tak berisi. Oh, Dan kali ini kita akan mendengarkan ini ada sebuah kisah inspirasi yang moga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kali ini ada yang mungkin bisa diceritakan Pak mengenai sabar ya. baik. Kali ini saya akan bercerita sebuah kisah Mm-mm. di mana kita semua nanti bisa mengambil hikmah Iya. pentingnya sabar dan bagaimana kita harus menjadi sabar. Apalagi di zaman seperti ini ya, di mana Betul. banyak ujian. Walaupun ujian sekolah sudah nggak ada, justru ini ujian yang lebih Ujian besar, hidup, ujian ujian hidup. hidup. Mm-mm. UNAS sudah nggak ada, hujan-hujan udah nggak ada. Justru Ah, ini ujian hidup yang yang sesungguhnya. sesungguhnya. Ini Baik. bagaimana kita menghadapinya? Betul. Jadi begini, ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan. Ini dahulu kala. Dulu berarti ya. Dahulu, Dahulu. hiduplah dua orang nenek, Ya. hidup sebatang kara. Kan dua, Oh? kan dua orang. Ya ada dua orang Namanya- tapi nggak saling kenal dan nggak satu tempat. Mohon Beda-beda. maaf, kalau namanya sebatang kara itu sendirian Pak. Iya, memang ini ada dua orang nenek, tapi nggak berdekatan, kenal aja nggak. Jadi yang satu di mana Ya, gitu. Bapak cerita yang, Yang satu, ya. yang di mana tadi? Kan yang satu di mana, yang satu di mana? Bapak Ini yang di mana? Gitu. yang di mana? Oh, yang Ya, ini mengenai apa ini? Mungkin Jadi- bisa kita petik pelajaran dari Ya. sini. tentang sabar. Ah. Nenek ini hidup sebatang kara sudah bertahun-tahun. Ah. Kira-kira sudah hampir 10 tahun. Kan nenek. Hmm? Kan nenek. Paling enggak kalau nenek kan 60 tahun lah hidupnya. Nggak, maksudnya Masa hidup- 10 tahun sudah nenek? Maksudnya sebatang karanya. Kalau umurnya sih sudah hampir 70. Hampir 70 ya. Mm-mm. Ya. Jadi umurnya Dia udah 70 dulu tahun. Enggak 10 tahun sebatang kara. Nah, sudah 10 tahun terakhir ini sebatang kara. Karena dulu Sebelumnya dulu sebatang kiri. Jadi nggak punya sendirian. apa-apa dia. Kasihan ya ya. Oh. Terus Terus dia itu sebenarnya punya dua orang anak. Ah, Cuma anaknya itu sudah nggak tahu dia ada di mana. Dan anaknya itu juga sudah berkeluarga semua. Iya. Masing-masing juga punya dua orang anak. Oh gitu. Tapi juga nggak tahu entah di mana. Gitu ya. Jadi Dua anaknya itu sudah sekolah, sudah gede-gede. Hmm. Tapi nggak tahu entah di mana. Pokoknya entah di mana semua ya. Pokoknya kita cerita tentang nenek itu aja Jadi ya. tinggal nenek itu tadi, yang di mana tadi Nenek nenek yang di mana itu. ya? Mm-mm. Jadi nenek itu sangat berat kehidupannya. Untuk hidup sehari-hari pun dia harus nunggu, Apalagi untuk mencari makan. Ah, Dia harus menunggu orang yang memberi. Untuk pekerjaan nggak ada. ya, Dia nggak bekerja, nggak apa. Rumah pun hanya sepetak. Ya kira-kira 500 meter lah. Ya. gede dong, Nah, Pak. 500 meter dari kuburan. Maksudnya itu Jaraknya. jaraknya. Bukan Bukan ukuran, luasnya. Bukan. Rumahnya sepetak tadi. Iya, 500 jarak 500 meter dari kuburan. Kenapa nenek ini memilih tempat dekat dengan kuburan? Kenapa? Ya karena hanya tempat itu yang dia miliki. Oh, iya. Dia mau memilih yang lain nggak boleh sama yang punya. Iya kan bukan haknya. Nah, Untuk Terus? mengingatkan bahwa akhir dari kehidupannya adalah kematian. iya benar. Jadi hampir setiap hari nenek ini selalu melihat prosesi pemakaman orang-orang yang meninggal. Karena rumahnya itu dilintasi jalan yang menuju kuburan. Bahkan Jalan- tidak jarang, Jalan setapak lah ya. sebenarnya bukan jalan setapak. Karena kalau jalan setapak kecil, Pak. Jadi ya setapak nanti kalau bawa jenazah Susah, setapak gimana ya. iring-iringannya susah. Ya. Ini ya jalan nggak situ lah ya. terlalu ya satu mobil bisa lah. Tapi miring ya mobilnya ya. Ya bisa dong. Kalau mobil terlentang kan berarti dia rusak. Rusak Gitu. ya. Nah, Jadi hampir setiap hari ada orang memakamkan jenazah melalui depan rumah itu. Tidak jarang itu bahkan dalam sehari itu bisa lebih dari satu. dalam sehari Dalam sehari itu nggak lebih dari 2 hari. nggak sampai 2 hari. Dalam sehari itu Nggak. bisa dalam 24 jam Hah? itu nggak sampai 25 jam. Iyalah. Itu ya. bisa lebih dari satu orang dimakamkan. Dia selalu bertanya, siapa itu yang dimakamkan? Dan tidak jarang di antara orang yang dimakamkan itu adalah orang-orang yang dia kenal. Bahkan tidak jarang yang usianya jauh Lebih di bawah usia nenek ini. lebih mudah lah ya. Lebih muda dari nenek, tapi sudah meninggal. Mendahului karena memang
Karena Nama memang diam di rumah aja, jadi banyak yang mendahului dia. karena banyak mendahului ya. Orang nenek itu ke pasar aja jalan, banyak yang mendahului. Tapi Kan nenek ini kalau jalan, tenang. Pak, tapi memang namanya umur nggak ada yang tahu kan. Iya, kecuali tanya ya, Iya. umurmu berapa? Ah, Ah itu baru tahu. tahu. Iya. Jadi namanya umur nggak ada yang tahu kecuali nanya. Kecuali nanya. Nah, Dah terus? dan nenek itu selalu merenungi. Setiap dia melihat itu rombongan orang membawa jenazah ke pemakaman. Setiap kembali keranda itu sudah kosong kan. Jenazah itu ditinggal dan orang-orang yang mencintai pun meninggalkan jenazah tersebut. Maka nenek itu meresapi kehidupannya. Dia sudah sebatang kara. Sudah 10 tahun sendirian tanpa ada keluarga. Dia mikir. Ini saya jadi ingat sebatang kara ya. Biasanya kara kan sebungkus ya. Pek lah, pek. Ini yang kelapa muda. Ini kelapa instan. Ayah itu. Ya sebatang. Ini bukan. Sebungkus kara. Ya, bukan Ini sebatang kara. ya bukan. Jadi ini makanya hidup sebatang Kara. Akhirnya nenek itu merenung. Kelak suatu saat ketika saya menjadi orang yang tidur di atas keranda itu. Nah, tanpa keluarga sekarang. Nah, dia mungkin karena dia sendiri ya. Siapa yang akan membawa aku ke pemakaman? Liang lahat ya. Yang mikir. Kemudian nenek terpikir untuk membuat robot. Cepet ya mikirnya. Mikirnya cepet. Ya. Tapi aneh nggak? Nenek itu sampai terpikir membuat robot. Aneh ya? Iya aneh lah. Enggak sampai lah ya. Mikir ya, lama mikirnya. Lama mikirnya, nenek jalannya aja lama apalagi mikir. Udah tunggu dulu dong, nunggu nenek itu selesai mikir dulu deh. Lo kan mulai mikirnya udah beberapa hari yang lalu, ini udah. Akhirnya nenek itu, tapi untungnya nenek ini sangat baik dengan tetangga. Tetangga sebelahnya ya. Tapi yang tetangga sebelah, yang sebelah enggak. Yang sebelah ini dia baik. Karena sebelahnya itu kan jurang. Sebelah nenek enggak ada. Memang rumahnya nenek di pinggir kali gitu. Enggak sebelah kanannya ada. Terus saya lama-lama nggak sabar nih nunggu tadi bapak cerita. Ini justru hikmahnya itu tentang sabar itu tadi. Nenek itu untung berubah. Hampir setiap hari, saking baiknya nenek itu, hampir setiap hari nenek itu diberi makan sama tetangganya. Diberi pokoknya keperluan sehari-hari lah. Nenek ini diberi sama tetangganya. Saking baiknya nenek ini. Ya saking baiknya tetangga dong. Yang dikasihkan nenek. Tapi kalau neneknya nggak baik nggak diterima loh. Jadilah tetangga yang baik biar orang pun baik. Karena dengan Anda. Kalau kamu memasak sesuatu sampai tetangga mencium baunya, alangkah baiknya kalau kamu membagikan apa yang kamu masak. Nah makanya nenek ini selalu mengasah penciumannya supaya tajam, supaya kalau tetangganya masak apa aja dia bisa mencium. Jadi dia bisa dikasih ya. Sampai akhirnya ini suatu malam, ketika nenek itu bangun tidur, wah masih malam tidur lagi dia, gitu kan? Iya kan bangun tidur pagi. Iya makanya ini kan suatu malam nenek itu bangun tidur, wah masih malam dia tidur lagi. Keesokan paginya, ketika dia bangun, dia berpikir, dia ingat ternyata dalam tidurnya dia mimpi. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Terus? Kok mirip? Ya. Ini mirip aku, mirip banget. Dari jauh dia melihat ini sangat mirip. Kemudian dia mendekati. Didekati, semakin dekat, semakin dekat. Nenek ini semakin yakin bahwa orang itu sangat mirip banget dengan dia. Ketika nenek ini mau menyapa, mau mengangkat tangan, ternyata nenek yang satunya tadi juga mengangkat tangan. Ketika mengajak bareng-bareng ngajak tangan, pandanginya, kamu mirip sekali denganku. Dan ternyata nenek itu berdiri di depan cermin. Jadi mirip dong. Itu ternyata dia sendiri. Kan? Ya namanya nenek-nenek ya. Jadi ini tapi dalam mimpi kan masih mimpi. Begitu dia bangun, dia carilah cermin yang dia mimpi itu. Ternyata dia nggak punya lemari. Berarti itu benar mimpi. Dia mau memastikan aja. Kalau nggak punya lemari dia mimpi. Kalau dia punya lemari bisa jadi waktu dia terbangun tadi memang bercermin gitu kan. Berarti bukan mimpi. Nah dalam mimpinya itu nenek yang mirip dengan dia yang di cermin tadi itu berkata, kamu sudah sekian lama hidup sendiri. Tidak ada yang menemanimu. Tidak ada yang mengurusmu. Tahukah kamu apa yang akan terjadi nanti? Tidak. Loh kok kamu ngomong sendiri, kamu jawab sendiri? Kan di cermin tadi kan.
Ternyata nenek ini dulu pemain teater, jadi Iya dia deh, menghafalkan naskah itu terbawa. Terus Oh, ketika bangun nggak? udah makanya dia bisa cerita karena udah bangun Oh, toh, iya. cerita mimpinya itu. Kemudian diceritakanlah mimpi itu kepada tetangganya itu. Terus tetangganya itu mendengar, tetangganya ini orang baik ya, didengerin cerita itu. Padahal isinya nggak ada cerita itu, hanya itu. Tapi diulang-ulang sampai tidak terasa. Cerita itu mulai zuhur sampai menjelang maghrib. Iya. Diulang-ulang tanpa sadar. Ternyata nenek itu juga, tetangganya itu udah pergi. Jadi ternyata nenek cerita tadi tetangganya udah nggak ada. Udah nggak, pergi. saking dia mendalami cerita ya. Nah, sampai akhirnya ketika sadar nenek itu kembali ke rumahnya. Nah, apa yang terjadi? Itu menjelang maghrib. Memang karena dekat makam ya, kuburan, jadi memang agak Scoopy di sini. Ketika nenek kembali, agak Honda dong, agak Scoopy. bukan. Lexi kali Maksudnya Pak. ini Agak Lexi gitu. agak serem-serem gimana? Scoopy. Spooky. Loh, maklum lah nenek-nenek kan. Nenek-nenek kan Jadi keadaannya agak Scoopy. namanya juga nenek-nenek. Spooky. Lah makanya nenek Keadaan salah. horor itu namanya spooky. Oh, bukan Scoopy ya. Bukan. Ya. Nenek nih agak serem-serem gitu kan. Apalagi menjelang maghrib udah di jalan itu sepi, nggak ada orang. Hanya nenek ini yang berjalan. Iya. Nenek ini jalan. Nggak nyampe rumahnya. Perasaan tetangganya itu hanya sebelah. Dekat ya. Tapi dia rasanya pulang dari tetangga ke rumah itu nggak nyampe. Iya. Kok nggak nyampe? Ternyata setelah dilihat belum berdiri nenek itu, masih duduk di teras tetangga. Nggak berdiri, cuma udah jalan. Belum berdiri, udah cuma gini aja. Pantesan nggak nyampe. Berdirilah dia. Jalan. Alah nggak sampai, sebentar udah nyampe. Iya. Begitu masuk ke rumah, dinyalakanlah lampu kan. Nenek nggak punya listrik kan. Iya. Akhirnya dia menyalakan lampu. Nyalakan lampu. Padahal nggak punya listrik. Nyalainnya Udah gini. Pak, langsung Ini aja maksudnya ke inti ceritanya. Hah? Tadi kan di depan sudah ngomong mengenai sabar. Kan ini yang nonton juga pengen tahu. Nah, apa inilah. sih kisah inspiratif orang itu harus sabar? Justru dari kisah yang saya ceritakan ini tadi, Iya. kita bisa memberi contoh mana orang yang sabar. Dari mana? Nah ini, saya yakin orang yang melihat dan mendengar ini dari tadi sampai sekarang itu contoh orang yang sabar. Karena ini cerita nggak ada ujung pangkalnya, ditungguin sampai ini kan, kalau nggak sabar nggak mungkin. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang mendengarkan dan melihat ini adalah contoh orang yang sabar. Oh, jadi kita ambil istilahnya kalau sabar tuh berarti yang sampai detik ini masih melihat. Nah, itulah orang-orang yang sabar ya. Oke, terima kasih Pak cerita yang. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih pada nenek juga ya. Yang tadi memberikan pelajaran sabar. kisah inspiratif dan juga. Nanti saya lanjutkan besok. Nenek akan memberi pelajaran yang lainnya. Jadi besok kita akan jumpa lagi dengan kisah-kisah inspiratif dan kisah-kisah yang mungkin tak berisi ya. Nah, kan namanya kisi-kisi, kisah inspirasi, kisah tak berisi.